Kali ini aku mau bagiin tips dan cara supaya konten kita cepat dimonetisasi. Dan untuk yang belum tahu dan yang masih bingung apa aja sih persyaratan supaya konten kita mematuhi syarat monetisasi, langsung aja pertama yang harus kalian lakukan yaitu pertama masuk ke profil kalian. Di sini klik profil kalian, lalu di bawah ada lihat dashboard. Langsung klik dashboard. Terus ke bawah, setelah itu langsung klik tulisan monetisasi. Setelah itu lanjut scroll ke bawah, ada tulisan iklan in-stream, klik iklan in-stream. Setelah udah klik iklan in-streamnya, lanjut ke bawah, ada tulisan kebijakan monetisasi konten, langsung klik. Dan muncul keterangan seperti ini, dan ini tuh persyaratan supaya konten kita itu mematuhi syarat monetisasi. Di sini tuh banyak banget persyaratannya supaya konten kita tidak melanggar aturan Meta dan cepat dimonetisasi oleh Facebook. Maka dari itu alangkah baiknya kita ikuti kebijakan monetisasi konten Facebook supaya konten kita itu tidak melanggar aturan dan tidak kena pelanggaran dan lebih cepat dimonetisasi. Dan apa aja format yang dilarang, yaitu video statis. Apa sih tips video statis? Tinggal klik di tanda panah ke bawah ini ya teman-teman. Pertama ini adalah video statis, konten yang berisi satu gambar statis dan sedikit atau tanpa gerakan. Contoh misalnya teman-teman kalian itu bikin video, tapi videonya itu berisi cuma foto-foto, itu sebenarnya tidak disarankan sama Meta ya teman-teman. Lebih baik bikin video ori dan ditambahkan dengan suara asli dari teman-teman kalian. Selanjutnya yaitu polling gambar diam. Konten yang diposting hanya untuk meningkatkan interaksi dengan meminta orang menanggapi pertanyaan yang ditampilkan konten. Misalnya begini teman-teman, bikin lampiran yang ditandai dengan tanda plus atau klip, lalu pilih polling gitu loh teman-teman. Kemungkinan pengguna untuk membuat pertanyaan terkait apapun dan pilihan jawabannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu tayangan slide gambar. Konten yang utamanya menampilkan gambar-gambar diam yang diputar berurutan. Misal teman-teman tuh bikin video, terus isinya itu gambar-gambar foto-foto tapi diam, terus diputar berurutan terus menerus, itu sebenarnya tidak disarankan nama pihak Meta ya teman-teman. Dan yang ketiga yaitu video looping. Konten yang berulang dan menampilkan segmen yang sama beberapa kali. Konten berulang bisa meliputi GIF dan konten dengan berbagai durasi. Jadi misal bikin konten yang sama seperti tadi yang kedua, itu videonya berulang-ulang kali tapi dengan disertai GIF. Jadi video kalian akan diputar ulang setelah selesai. Contoh kalian memiliki video berdurasi 30 detik. Lanjut yang keempat adalah montage teks, yaitu konten yang utamanya menampilkan gambar diam atau bergerak dengan lapisan teks. Misalnya bikin konten video menampilkan itu tulisan-tulisan dan disertai gerakan tulisan tanpa ada suara original si pemilik video itu. Jadi langkah lebih baiknya bikin konten itu disertai dengan suara asli si pemilik videonya supaya konten kalian itu lebih direkomendasikan oleh pihak Facebook dan bisa mematuhi kebijakan monetisasi konten Facebook tersebut. Selanjutnya yang kelima yaitu iklan sematan. Konten yang telah menyertakan iklan sebelum pemutaran konten, di tengah pemutaran konten, setelah pemutaran konten, atau iklan banner sematan tempat Facebook menawarkan penempatan iklan. Misalnya video yang menyertakan iklan di tengah pemutaran konten yang disisipkan secara manual tidak memenuhi syarat untuk iklan in-stream. Dan selanjutnya perilaku yang dilarang apa aja sih yang tidak bisa dimonetisasi, yaitu engagement bait, konten yang memancing orang untuk mengklik tautan atau menanggapi postingan melalui suka, komentar, atau bagikan. Misalnya yaitu taktik yang mendorong orang untuk berinteraksi artifisial dalam upaya untuk mendapatkan jangkauan yang lebih luas dalam streaming kalian. Selanjutnya yaitu permintaan interaksi, konten yang meminta kompensasi sebagai ganti perilaku yang ekstrim. Misalnya mengonsumsi sesuatu yang tidak biasa dimakan, menampilkan konten sadis, mengonsumsi obat-obatan terlarang, rokok, atau alkohol, melepas pakaian atau perilaku seksual lainnya. Misalkan bikin video, meskipun itu laki-laki pakai celana tapi tidak pakai baju, itu juga tidak disarankan ya teman-teman. Dan misalkan mengonsumsi yang aneh-aneh, tidak bisa dimakan juga, itu juga tidak mematuhi kebijakan monetisasi Facebook.
Selanjutnya yaitu kategori terbatas, yaitu konten yang menggambarkan atau membahas subjek dalam kategori berikut bisa mengalami pengurangan atau pembatasan monetisasi. Misal, informasi yang termasuk kategori rahasia dan publik yang ditunjukkan untuk kepentingan internal perusahaan dan tidak untuk diungkapkan kepada publik. Dan selanjutnya yaitu isu sosial yang diperdebatkan. Kami mengidentifikasikan isu sosial yang diperdebatkan sebagai isu sosial yang bisa memicu perdebatan seperti hak pribadi, sipil, atau politik. Konten bisa mengalami pengurangan atau penonaktifan monetisasi jika menggambarkan atau membahas subjek berikut dengan cara memecah belah atau menghina. Jadi alangkah baiknya teman-teman bikin konten itu tidak boleh memecah belah dan tidak boleh saling membuli dan menghina, seperti dengan ras, jenis kelamin, asal kebangsaan, usia, afiliasi politik, suku, disabilitas, orientasi seksual, kelas ekonomi dan sosial, agama, imigrasi, dan legitimasi pemilu. Lanjut, setelah itu tragedi atau konflik. Kami mengidentifikasikan tragedi atau konflik sebagai tekanan fisik atau emosional, seperti kematian, cedera, pelecehan, penyakit, atau peristiwa yang merusak. Penggambaran atau pembahasan masalah ini, baik nyata atau fiksi, bisa mempengaruhi monetisasi konten kalian. Namun, konten yang menggambarkan atau membahas subjek ini secara inspiratif masih bisa memenuhi syarat untuk monetisasi. Contoh konten ini meliputi kematian, cedera fisik, disabilitas mental, penyakit, pelecehan fisik, pelecehan seksual, pelecehan emosional, kerusakan properti. Selanjutnya yaitu aktivitas yang tidak pantas. Kami mengidentifikasikan aktivitas yang tidak pantas sebagai pengguna atau penyalahgunaan zat terlarang atau kejahatan. Penggambaran atau pembahasan masalah ini, baik nyata atau fiksi, bisa memengaruhi monetisasi konten kalian. Contohnya seperti penyalahgunaan narkoba, ancaman, pendukung tindak berbahaya, perdagangan manusia, vandalisme, masuk tanpa izin, korupsi, penipuan, penyuapan, perdagangan orang dalam, penggelapan, peretasan, pelanggaran hak cipta, proses peradilan. Jadi pihak Meta itu melarang mempromosikan penjualan atau penyalahgunaan obat-obatan terlarang seperti narkotika dan jenis lainnya. Lanjut, aktivitas seksual atau bernada. Jadi konten video itu tidak boleh ketelanjangan aktivitas seksual, pose seksual, tarian yang bersifat seksual, simulasi aktivitas seksual, objek seksual, bahasa yang bersifat seksual. Pakaian terbuka atau tidak mengenakan pakaian itu sangat-sangat dilarang karena aktivitas tersebut adalah aktivitas yang sangat-sangat dilarang oleh pihak kebijakan monetisasi Facebook. Pokoknya kalian tinggal baca-baca, klik di kebijakan monetisasi konten. Di sini itu lengkap semua dari yang terlarang dan boleh yang dilakukan. Jadi sekian dari video aku, semoga membantu kalian yang belum tahu atau yang masih bingung tentang kebijakan monetisasi konten Facebook. Dan aku pun masih pemula, masih sama-sama belajar. Di sini tuh aku pun hanya sharing, hanya sebatas untuk kasih tahu info, bukan untuk menggurui atau sok paling bener dan atau sok tahu. Jadi gitu aja teman-teman, semoga bisa membantu kalian yang baru pemula dan konten kebijakan monetisasi masih abu, belum centang hijau. Jadi itu dia konten-kontennya. Dan sedikit cerita pengalaman, aku pun pernah mengupload video yang sama di FB profesional dan di FB fanspage halaman aku. Sebelumnya aku tuh pun dulu, sebelum aku tahu ada kebijakan monetisasi konten ini, aku dua-duanya ngupload dengan video yang sama di Facebook profesional dan di Facebook halaman. Tapi ternyata semua itu nggak boleh dan sangat tidak disarankan oleh Facebook Meta, dan nantinya bakal dapat pelanggaran. Jadi sebelum aku dapat pelanggaran, alangkah lebih baiknya aku hapusin semua video yang di Facebook Pro. Aku mutusin buat fokus di Facebook halaman ini. Jadi kalian juga kalau yang masih punya video re-upload di kedua akun yang sama, lebih baik dihapusin salah satu akun dan lebih baik fokus di salah satu akun saja, misalnya di akun FB profesional atau di akun fanspage halaman. Tinggal pilih mana yang cepat, mana yang lebih jangkauannya luas, dan mana yang lebih cepat naik jangkauannya. Lebih baik lanjutkan di salah satu akun itu. Sekian dari video aku ya teman-teman, terima kasih udah nonton video aku.
Semoga bisa membantu kalian dan semoga bisa bermanfaat. Untuk yang belum tahu bisa share sebanyak-banyaknya, dan untuk kalian dimanapun berada semoga dalam keadaan sehat dan semoga jam tayangnya cepat meledak. Semoga tetap semangat dan berjuang, semoga suatu saat bisa menghasilkan, dan tetap sabar dan konsisten untuk upload videonya supaya cepat dimonetisasi oleh Facebook.